Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal langsung menyelami sebuah kisah yang jujur aja luar biasa menyentuh. Kita akan membahas materi dari kisah Jembatan Pensil. Dan percaya deh, ini bukan cuma sekedar cerita biasa. Ini tuh bener-bener cerminan nyata soal realitas pendidikan, susahnya infrastruktur di daerah terpencil, dan yang paling penting tentang legacy atau warisan luar biasa yang bisa kita tinggalin di dunia ini. Jadi, siap-siap ya, karena pembahasan kita kali ini dijamin bakal mengaduk-aduk emosi sekaligus ngebuka mata kita lebar-lebar. Buat membuka ada satu kutipan yang dalam banget dari karakter Pak Guru di kisah ini. Dia bilang, belajarlah dari air, meskipun terbentur batu atau akar, ia selalu teguh pendirian dan memberikan arti kehidupan. Coba deh dipikirin. Air itu selalu nyari jalan kan? Gak peduli ada batu segede apa atau akar yang menghalangi di depannya. Nah, metafora ini tuh pas banget buat ngegambarin keseharian anak-anak yang bakal kita bahas. Mereka ini ibarat air yang terus terbentur sama kerasnya keadaan, tapi anehnya mereka tetap mengalir maju demi ngejar mimpi mereka. Oke, mari kita masuk ke bagian pertama, perjuangan akses pendidikan dasar. Di sini kita bakal lihat langsung realitas pahit yang harus dihadapi anak-anak ini tiap harinya. Sekarang coba bayangin deh perbandingan ini. Di satu sisi, kita biasa ngelihat sekolah normal dengan fasilitas yang lengkap, meja kursi bagus ya kan? Tapi di sisi lain, anak-anak di kisah ini seperti Aska, Inal, Nia, dan Yanti, kalian tahu mereka belajar di mana? Di tempat yang dulunya itu kandang sapi. Gila nggak sih, kandang sapi loh. Nggak ada meja, nggak ada kursi yang layak. Bahkan di ceritanya ada orang yang sampai tidur di lantai bangunan yang sama. Kontras yang jomplang banget ini benar-benar nunjukin ke kita seberapa parah ketimpangan fasilitas yang ada. Sedih banget rasanya ngelihat semangat belajar mereka yang menggebu-gebu, tapi cuma bisa diwadahi di tempat seadanya kayak gitu. Dan perjuangan mereka ternyata nggak berhenti di kondisi kelas aja. Perjalanan harian mereka ke sekolah itu nggak kalah ekstrim. Tiap hari mereka harus jalan kaki berkilo-kilometer. Terus mereka sampai harus ngegantungin sepatu di leher. Kenapa? Biar sepatunya nggak kotor dan cepat rusak. Karena buat mereka, sepatu itu barang yang super berharga. Dan yang bikin merinding, mereka harus mempertaruhkan nyawa nyeberangin jembatan sungai dari kayu yang udah bolong-bolong dan rapuh banget. Coba kita renungin sebentar. Sebenarnya gampang banget kan buat anak-anak ini untuk nyerah aja sama nasib? Gampang banget. Tapi faktanya mereka menolak nyerah. Semangat juang mereka tuh bener-bener di luar nalar. Nah, di tengah semua keterbatasan dan kerasnya hidup itu, mari kita kenalan sama sosok yang jadi jantung emosional di cerita ini. Masuk ke bagian kedua, hati tulus seorang Ondeng. Ondeng ini anak yang unik banget. Kalau di kelas, nilai matematikanya tuh sering banget dapat angka bebek alias 0. Dia memang diceritain punya keterbelakangan secara akademis. Tapi tunggu dulu, di sisi lain, dia dianugerahi bakat menggambar yang bener-bener luar biasa. Pak Guru selalu ngajarin kalau setiap anak itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan Ondeng adalah bukti hidup dari pelajaran itu. Lewat coretan-coretan gambarnya, kepolosan dan kebaikan hatinya tuh bersinar jauh lebih terang daripada sekedar deretan angka di kertas ujian. Ada satu hal yang benar-benar bikin hati saya meleleh, yaitu metafora indah dari ayahnya Ondeng. Beliau ngomong gini, cinta bapak sama Ondeng itu ibarat sebutir jagung. Ditanam di tanah subur, berkembang menjadi jutaan dan miliaran. Ayahnya ini cuma nelayan sederhana, tapi dia ngasih cinta tanpa syarat yang terus tumbuh berlipat ganda. Kasih sayang yang luar biasa inilah yang ngebentuk hati murninya Ondeng. Tapi jujur aja, kedekatan mereka ini juga yang bikin tragedi yang bakal datang nanti kerasa jauh-jauh lebih menyakitkan buat kita yang ngikutin kisahnya. Hal ini ngebawa kita ke bagian ketiga, filosofi sebuah pensil. Ini adalah sebuah pelajaran hidup yang super deep tentang warisan yang bisa kita kasih dari hal yang paling simpel. Jadi inti dari filosofi ini tuh gini, sama halnya kayak pensil yang pasti ninggalin goresan di atas kertas, setiap tindakan kita sebagai manusia, entah itu niatnya baik atau buruk, pasti bakal ninggalin bekas di hidup orang lain. Di kisah ini dianalogikan kayak manusia purba yang pakai tanah liat atau darah buat ninggalin jejak mereka ribuan tahun lalu. Nah, kita ini setiap hari juga lagi ngelukis jejak memori di hati orang-orang sekitar kita lewat tindakan kita. Dan goresan itu, sekecil apapun, nggak bakal gampang kehapus. Dan kerennya, Ondeng ngebuktiin filosofi itu lewat tindakan nyata. Waktu alat tulis teman-temannya hilang tersapu arus sungai, coba tebak apa yang Ondeng lakuin.
Tanpa mikir dua kali, dia patahin satu-satunya pensil yang dia punya jadi 5 bagian. Tujuannya apa? Biar semua sahabatnya tetap bisa nulis dan belajar hari itu. Bayangin, sebatang pensil kecil yang dipatahin secara fisik ternyata bisa ngasilin goresan kebaikan yang super masif di hati teman-temannya. Ini sih benar-benar definisi empati dan solidaritas level tertinggi. Tapi, namanya juga hidup ya, nggak selamanya berjalan mulus. Kita harus beralih ke bagian keempat. Duka dan tragedi bertubi. Di titik inilah rentetan peristiwa memilukan mulai menghantam anak-anak ini tanpa ampun. Coba kita lihat garis waktunya yang bikin nyesek ini. Awalnya sempat ada secerca harapan waktu Aida, guru baru dari kota, datang ngajar di sana. Tapi beberapa bulan setelahnya musibah datang. Ayah Ondeng meninggal dunia kecelakaan di laut. Otomatis Ondeng jadi sebatang kara dong. Dan seolah duka itu belum cukup, minggu depannya tragedi yang lebih parah terjadi. Ondeng sendiri mengalami kecelakaan tragis. Nyawanya terenggut oleh derasnya arus sungai waktu jembatan rapuh itu akhirnya memakan korban. Rentetan kejadian ini nggak cuma mukul penduduk desa, tapi bikin kita yang dengar ceritanya ikut ngerasa hancur berantakan. Nah, di tengah rasa kehilangan yang luar biasa itu, muncul satu pertanyaan besar di kepala kita. Gimana ceritanya seorang anak dengan segala keterbatasannya yang udah kehilangan segalanya, bahkan nyawanya sendiri, malah bisa ninggalin warisan yang begitu besar buat semua orang? Kita jeda sebentar buat meresapi pertanyaan ini ya, karena jawaban dari pertanyaan inilah yang bakal ngubah total rasa putus asa tadi jadi sebuah inspirasi yang gila banget. Jawabannya ada di bagian kelima, mewujudkan jembatan impian Ondeng. Ini adalah resolusi di mana kesedihan mereka bertransformasi jadi sebuah kebangkitan. Dan inilah rahasia terbesar Ondeng yang akhirnya ketahuan dari sebuah celengan kecil. Selama ini diam-diam ternyata Ondeng terus nyisihan uang jajannya. Buat apa? Buat beli mainan? Enggak. Dia nabung demi ngumpulin dana buat ngebangun jembatan baru yang lebih aman. Dia cuma pengen nyala teman-temannya nggak terancam lagi tiap kali mau berangkat ke sekolah. Waktu fakta ini kebongkar, bener-bener jadi momen yang menghancurkan hati sekaligus ngasih tahu kita betapa luar biasa tulusnya sosok Ondeng ini. Dari momen itu, keajaiban benar-benar terjadi. Pertama, mereka nemuin celengan dan buku sketsa yang isinya gambar desain jembatan impian Ondeng. Terus, yang kedua, penemuan itu bikin seluruh desa bergerak. Guru Aida, Pak Guru, Gading si nelayan, sampai semua anak-anak dan warga bersatu padu buat gotong royong. Dan akhirnya, mereka beneran berhasil ngebangun jembatan persahabatan itu persis 100% kayak sketsa yang digambar sama Ondeng. Impian dari anak yang sering diremehkan itulah yang pada akhirnya menyelamatkan nyawa mereka semua. Hal ini merangkum satu pesan indah yang menyatukan seluruh kisah ini. Kita bangun segala, wujudkan mimpi kita bersama, persembahkan untukmu sahabat. Warga dan teman-temannya ngebuktiin kalau rasa duka yang mendalam bisa diubah jadi monumen cinta yang abadi. Jembatan baru itu sekarang bukan cuma sekedar kayu buat nyebrang, teman-teman. Itu adalah wujud nyata dari goresan kebaikan Ondeng yang bakal terus nopang langkah teman-temannya meraih masa depan yang lebih baik. Sebagai penutup dari pembahasan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Goresan seperti apa yang bakal Anda tinggalin di dunia ini? Kalau kita ingat lagi filosofi pensil dari Pak Guru tadi, sebenarnya tiap hari itu adalah lembaran kosong buat kita nulis legacy atau warisan kita sendiri. Apakah kita mau jadi kayak seorang Ondeng yang menanam kebaikan buat sekitarnya walaupun dalam diam? Terima kasih banyak udah dengerin dan merenung bareng saya hari ini. Sampai ketemu di pembahasan materi seru berikutnya. Dan pastikan, goresan yang Anda buat hari ini adalah goresan yang ngebawa arti buat kehidupan orang lain.